bagi mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat untuk membahas masalah-masalah atau isu-isu kesehatan masyarakat dengan santai, yang dimana hari ini masih bersama saya Yohan Sativa. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang ringan tetapi penting banget, yaitu hidup sehat tanpa ribet. Nah, kali ini saya bersama teman saya yang juga mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat, di mana beliau ini sudah berpengalaman dalam mengatur pola hidup sehat dan penurunan berat badan. Hari ini kita bahas ringan-ringan aja ya. Halo Julia. Hai kawan. Ya. Oke, baik semuanya. Perkenalkan, saya Julia Maulana, mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat. Jadi teman-teman, seperti yang dikatakan Kak Yawan tadi, saya alhamdulillah tahun 2025 kemarin berhasil menurunkan berat badan sebanyak 15 sampai dengan 20 kilo. Itu pengalaman pribadi saya. Dari pengalaman pribadi saya, hari ini Kak Yawan menjadikan saya sebagai narasumber untuk podcast PKIP Talk khusus untuk mahasiswa kesehatan masyarakat Universitas Syahkuala. Hari ini kita mungkin akan berfokus pada intermittent fasting ya. Ya. Dan jalan kaki mungkin ya, yang paling simple mungkin bisa kita lakukan sehari-hari kita. Oke, jadi untuk pembukaan mungkin kita tanya dulu nih ya, apa sih sebenarnya intermittent fasting itu? Oke, baik Kak Yowan. Nah, buat teman-teman semua, jadi pola diet yang Julia pakai selama diet kemarin itu diet intermittent fasting. Diet intermittent fasting itu adalah diet dengan pola puasa 16/8 jam. Nah, buat kawan-kawan yang pemula ini bisa memulai dengan pola 16/8 jam, yaitu 16 jam puasa, 8 jam jendela makan. Jadi kalian puasa di 16 jam, kemudian jendela untuk makannya itu 8 jam. Nah, di puasa 16 jam itu kalian hanya bisa minum non kalori, minum air putih, minum teh tanpa gula, ataupun minum air kelapa tanpa gula ataupun lain-lain. Wow, 16 jam. Apa nggak nyiksa, apa nggak berat? Sebenarnya tidak tersiksa, tergantung bagaimana cara kita mengatur pola intermittent fasting-nya. Nah, pengalaman saya pribadi nih, cara mengaturnya itu saya mulai intermittent fasting itu di jam 8 malam, berarti jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, saya buka puasa intermittent fasting itu di jam 12 siang besok paginya. Pengalaman saya nih melihat pola hidup teman-teman kita sekarang di sekitar kita itu jarang makan pagi, Kak Yohan. Jadi, ketika kita melakukan puasa intermittent fasting, nah tubuh kita ini sudah pagi-pagi tuh tubuh kita tidak menerima kalori dan gula. Nah, jadi dari ketidakterimaan kalori dan gula itu, energi pagi yang dihasilkan oleh tubuh ini dibakar dari lemak. Nah, lemak kita itu dibakar untuk dijadikan energi pada saat pagi-pagi. Wow. Nah, makanya intermittent fasting ini mampu melongsorkan lemak-lemak yang ada di tubuh kita, mulai dari lengan, perut, paha. Nah, karena energinya itu diambil dari lemak-lemak yang udah menumpuk di tubuh kita. Berarti keren sekali nih ya, selain membakar lemak tubuh juga bisa bermanfaat lain ya. Kita jadi lebih bertenaga karena intermittent fasting ini kan nggak sama sebenarnya kayak puasa kita, puasa Ramadan ya. Ini masih bisa minum, ya. Boleh dijelaskan minumnya? Itu bisa kita minum air putih, air putih non gula ya, air putih non kalori, teh no gula, karena teh kalau no gula itu kan no kalori, ataupun americano. Kopi hitam tanpa gula. Americano, long black itu tetap bisa dikonsumsi. Gampang juga ya ternyata. Ya ini mungkin tergantung kebiasaan juga ya. Mungkin awal-awal kita merasa berat, tapi lama-lama mungkin udah kebiasaan, dan ketika merasakan manfaatnya mungkin ketagihan ya bakal terus. Nah, ini penting juga teman-teman.
untuk keberhasilan diet intermittent fasting ini, kita juga harus menjaga pola makannya. Nah, pola makan yang rendah kalori. Masing-masing dari tubuh kita ini, masing-masing tubuh manusia ini punya BMR, Kak Ewan. Nah, kita hitung dulu BMR yang dibutuhkan oleh tubuh kita. BMR itu apa? BMR itu adalah kebutuhan kalori yang mencukupi tubuh kita. Nah, kita hitung dulu kebutuhan kalorinya. Misal nih, saya kasih contoh. Ketika berat badan saya 80 kilo, kalori yang harus dikonsumsi oleh tubuh saya ini adalah 1.800 kalori. Nah, bagaimana keberhasilan intermittent fasting ini bekerja di dalam tubuh kita? Kita cut kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Misal nih awal-awal 1.800 kalori yang harusnya masuk ke dalam tubuh Julia cut menjadi 1.500. Itu untuk minggu pertama. Nah, karena kebiasaan, terbiasa, bisa juga ya tubuh kita menerima 1.500 kalori. Nah, semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, tuh setiap minggu dan bulannya Lia turunkan. Lia turunkan kalori yang masuk ke dalam tubuh. Awal-awal 1.500, kemudian 1.300, kemudian 1.200, sampai sehari 1.000. Gitu. Dari cut kalori yang masuk ke dalam tubuh kita itulah yang membuat semua lemak-lemak yang ada di tubuh kita menjadi energi untuk untuk pergerakan setiap hari gitu, untuk tenaga kita setiap hari. Ini kalau semakin optimal mungkin dietnya, kita bisa balikin dengan olahraga nih. Nah, ini kita akan membahas tentang jalan kaki. Kenapa sih yang dia pilih tuh jalan kaki? Ya bukannya yang lain tuh kayak lebih keren gitu, kayak misalnya lagi ada padel, nge-gym gitu ya mungkin ya. Kenapa olahraga yang Julia pilih itu adalah jalan kaki 30 menit sahaja setiap hari? Karena awal-awal kan berat badan tuh 80 kilo Kak Iwan. Nah, udah Lia coba jogging nih. Nah, pada saat Lia jogging itu jantung berdebar, betis sakit, bahkan bukan betis sakit, tulang kaget, dia kaget mungkin dia kaget mungkin karena nggak pernah olahraga nih, tiba-tiba siapa nih kok tiba olahraga nih, nah gitu. Jadi awal-awal seperti itu Kak Iwan. Nah, jadi ada beberapa video ataupun saya lihat podcast orang yang berat badannya berlebih gitu. Jadi mereka memulai dengan jalan. Nah, jalan ini ternyata lebih ampuh daripada kita jogging. Nah, lebih ampuh pembakarannya daripada kita jogging. Karena apa? Pada saat kita jalan cepat itu, seluruh tubuh itu memanas. Nah, seluruh tubuh itu memanas. Jadi mulai dari bahu, punggung, paha, pantat itu memanas semuanya. Nah, itu sejalan. Jadi pembakarannya itu optimal. Bagus juga sih ya, nggak perlu bayar gym, lebih hemat. Terus kenapa sih dia bisa klop banget, cocok sekali dengan diet intermittent fasting ini? Karena apa? Diet intermittent fasting ini kan kita berpuasa nih. Nah, kalau kita berpuasa kan kita bawaannya tuh lemas, ya kan? Karena kalori yang masuk ke dalam tubuh kita sedikit. Nah, jadi olahraga jalan cepat 30 menit ini dia hanya 30 menit dan kita hanya berjalan gitu. Jadi tidak terasa bahwasannya kita udah melakukan olahraga nih. Begitu. Jadi keseimbangan tubuh kita itu optimal. Gitu. Jadi kalau di pengalaman Lia nih yang udah sukses ya, kira-kira memulainya nih gimana sih cara gampang untuk memulainya? Cara gampang untuk memulai, saya sendiri yang sudah memulai tidak gampang. Tidak gampang, tapi tips dari saya, mulai aja dulu, bilang ke semua orang bahwa kamu adalah seseorang yang diet. Nah, walaupun diremehkan sama semua, alah diet hari ini, besok makan lagi gitu. Tapi bilang aja sama semua orang bahwa kamu adalah seseorang yang diet gitu. Biar kamu jangan termakan omongan sendiri gitu. Aku udah bilang nih sama semua orang,
kok aku tetap makan gitu. Jadi Jadinya nggak, jadi nahan godaan juga kalau misalkan diajak. Aku kan udah bilang diet nih. aku udah bilang diet nih sama dia, kok aku makan juga bareng Iya, dia benar. gitu. Bilang aja ke semua orang bahwa kamu adalah seseorang yang diet. Iya. Nah, dari omongan kita itu tadi, jadi kita itu terpola Iya. di kepala kita. Aku adalah seseorang diet, aku harus diet. Nah, Oke. itu cara Lia mempolakan aku adalah seseorang yang diet nih. Afirmasi dulu ya Iya, awalnya. afirmasi tuh. Itu afirmasi penting tuh, afirmasi bahwa kamu adalah seseorang yang diet. Tips kedua nih untuk jalan kaki, apa tipsnya? Tips kedua untuk jalan kaki itu jalan aja agak sedikit cepat, jalan aja agak sedikit cepat, santai aja, jalan selama 30 menit itu tanpa berhenti. Oke. Tapi kalau kalian bisa jalan dalam satu hari itu 1 jam, Ya. 30 menit pagi, 30 menit sore itu sangat Lebih lebih bagus optimal ya. lagi. Sangat Oke. lebih bagus lagi. Nah, nggak sempat nih pagi 30 menit, sore 30 menit, bisa pagi 1 jam ataupun sore 1 jam. Itu akan terjadi pembakaran yang lebih optimal lagi. Oke. Oke. Berarti harus konsisten ya. Ya, itu wajib konsisten. Ya. Tips ketiga, apalagi kira-kira untuk kan kita puasa harus terhidrasi juga ya tubuh kita ya. Selama kita puasa mungkin tubuh kita itu terdehidrasi. Nah, yang paling penting itu minum air putih 2 liter Ya, setiap oke. hari. Itu wajib ya, minum air putih 2 liter. Karena apa? Karena kita tadi mempolakan diet ini dengan intermittent fasting. Kita puasa, di dalam puasa itu optimalkan air putih. Nah, Oke. air putih itu sebanyak 2 liter dalam 1 hari. Perbanyak makan sayur, banyak makan protein, sedikitkan karbo. Karbo ya. Kurangi karbo. Nah, ada beberapa ada beberapa contoh gambar nih Kak Yowan, pengalaman menu diet Julia tuh yang seperti ini. Oke. Yang seperti ini. Oke. Ini bentuknya itu banyak sayur, banyak protein dan karbonya sedikit. Nah, karbo yang Lia makan di sini Lia 2 bulan ya, 2 bulan Lia ganti dengan beras porang, teman-teman. Iya. Beras porang itu lebih sedikit lagi kalorinya daripada beras kita biasa. Oke, seru banget ya ngobrolin tentang diet ini ya. Karena semua orang kayaknya Pengen diet. pengen kurus cepat, dan gampang ya. Mungkin ini banyak juga solusi yang dipakai untuk sama orang-orang sekarang ya. Di intermittent fasting ini. Oke, jadi mungkin ada closing statement dari Julia. Oke, pesan nih buat teman-teman yang mau diet, mulai aja dulu. Kalian harus menyadari bahwa kalian adalah seseorang yang diet, dan diet kalian untuk apa? Nah, untuk sehat. Nah, itu yang perlu kalian sadari. Karena apa? Diet ini bukan untuk mempercantik diri aja, tapi banyak manfaatnya untuk menyehatkan. Mulai diet dan menyadari bahwa kamu adalah seseorang yang diet. Kemudian barengi diet kamu dengan olahraga. Olahraganya mudah kok, cuman jalan 30 menit, kalian sudah diet dan kalian sudah olahraga. Oke, itu aja tips diet dari aku. Terima kasih. Kembali lagi kepada Kak Yowan. Terima kasih buat teman-teman pendengar PKIP Talks hari ini. Jumpa lagi di lain waktu bersama saya Yowana Satifawita. Tetap sehat, tetap semangat, mulai aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.